Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Hidayah dengan NIM 23050150002. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya memiliki proyek 7, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran siswa berbasis Project Based Learning. Siswa diminta untuk membuat vlog bertemakan bahasa dan budaya lokal, kemudian menuliskan refleksinya di blog masing-masing. Selamat menyaksikan! Teman-teman sekalian, rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya jelaskan dalam video ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Yang akan kita bahas pertama adalah informasi umum, yaitu identitas sekolah. Nah, di sini sekolah yang saya ambil adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pitung Panua yang berada di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Tahun pelajarannya yaitu tahun 2025-2026, kemudian jenjang sekolahnya yaitu Sekolah Menengah Pertama yang berada di fase D. Kelas yang saya ambil adalah kelas 8, dan materi yang akan saya ajarkan pada pelaksanaan pembelajaran ini adalah membuat vlog berdasarkan tema bahasa dan budaya lokal. Informasi umum yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada 5 profil pelajar Pancasila yang akan dicapai oleh siswa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, yang keempat kreatif, dan yang terakhir bergotong royong. Teman-teman sekalian, profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Peserta didik membiasakan untuk berdoa sebelum dan juga sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu mandiri, peserta didik mampu mengelola waktu dan proses pengerjaan proyek vlog secara bertahap, mulai dari perencanaan, produksi, hingga ke penyelesaian editing sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh pendidik. Kemudian yang kedua, peserta didik aktif mencari referensi, narasumber, dan juga lokasi syuting secara mandiri untuk mendukung konten vlog mereka. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bernalar kritis. Peserta didik mampu menganalisis dan memilih aspek budaya lokal yang relevan dan autentik untuk diangkat menjadi topik vlog. Peserta didik mampu mengevaluasi footage hasil syuting dan membuat keputusan editing untuk menyampaikan pesan yang efektif dan juga menarik. Profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu kreatif. Peserta didik diharapkan mampu menghasilkan ide orisinal dalam menyajikan konten budaya lokal melalui sudut pandang, naskah, dan juga teknik pengambilan gambar dan videonya, dan juga elemen editingnya yang unik. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mendesain thumbnailnya, openingnya, dan juga closingnya yang kemudian dapat menarik perhatian dari penonton. Nah, teman-teman sekalian, profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu bergotong royong. Peserta didik mampu untuk berkolaborasi dalam kelompok dengan membagi perannya. Yang kedua, peserta didik bekerja sama dengan narasumber dan masyarakat sekitar selama proses syuting dengan penuh sikap hormat dan juga kerjasama. Dan yang terakhir yaitu peserta didik saling memberikan masukan konstruktif dalam proses produksi dan juga selama sesi presentasi di pertemuan terakhir. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas aspek pertama yaitu informasi umum. Selanjutnya kita beralih ke aspek yang kedua yaitu komponen inti dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Komponen inti yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menyajikan informasi, gagasan, dan pandangan tentang bahasa dan budaya lokal dalam bentuk vlog dengan memperhatikan struktur penyajian konten, penggunaan bahasa yang komunikatif, teknik pengambilan gambar, dan juga editing video. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu merancang, memproduksi, dan juga mempresentasikan vlog bertema bahasa dan budaya lokal yang informatif, kreatif, dan menarik dengan memperhatikan aspek konten, teknik videografi, narasi, dan juga pengeditannya.
Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas mengenai informasi umum dan juga komponen inti. Selanjutnya kita beralih ke aspek yang ketiga dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini dilaksanakan dalam 3 urutan. Yang pertama yaitu pembukaan yang dilaksanakan selama 10 menit. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti yang dilaksanakan selama 2 kali 30 menit atau 60 menit. Dan yang ketiga yaitu penutup yang juga dilaksanakan seperti pembukaan yaitu 10 menit. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu dalam pembukaan. Dalam pembukaan yang pertama dilakukan yaitu pendidik masuk ke kelas dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik yang kemudian direspon dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, pendidik mengondisikan kelas yang diawali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik. Yang ketiga, pendidik menanyakan kabar dan juga bagaimana perasaan peserta didik pada hari itu dan juga kemudian selanjutnya memeriksa kehadiran dari peserta didik. Kemudian yang kelima, pendidik di sini memberikan persepsi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya melalui ice breaking supaya lebih menarik peserta didik dan juga menjelaskan apa saja tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Selanjutnya, pendidik di sini memfasilitasi peserta didik dengan menayangkan sebuah video. Nah, di sini nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, saya menayangkan sebuah video mengenai salah satu tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya berada di Makassar, yaitu Benteng Somba Opo. Nah, setelah peserta didik menonton video tersebut yang sudah saya tayangkan sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik mengenai video yang baru saja sudah disimak. Nah, di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan pemantik. Yang pertama yang saya tanyakan adalah, apa aspek budaya lokal yang ditampilkan dalam vlog tersebut? Kemudian saya tanyakan lagi, bagaimana menurut kalian? Apa yang membuat vlog itu menarik untuk ditonton? Yang ketiga, bagaimana cara presenter menyampaikan informasi tentang budaya lokal dalam video tersebut? Kemudian yang keempat, bagaimana teknik pengambilan gambar yang kalian perhatikan dalam video tersebut? Dan yang kelima adalah saya tanyakan, mengapa penting untuk mendokumentasikan budaya lokal dalam bentuk digital seperti vlog? Nah, setelah kemudian nantinya saya tanyakan dan juga dijawab oleh peserta didik, saya akan menyimpulkan kegiatan pembukaan tersebut dengan memberikan informasi mengenai apa saja tujuan dan juga apa saja langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita beralih ke kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Perlu saya informasikan bahwasanya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model Project Based Learning ini, saya lakukan dalam 4 pertemuan, di mana masing-masing pertemuan itu dilaksanakan selama 2 kali 40 menit. Jadi pembukaannya 10 menit, kemudian kegiatan intinya 60 menit, dan penutupnya 10 menit juga. Nah, untuk pertemuan pertama di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai bagaimana pengusulan dan juga perencanaan proyek. Nah, dalam pertemuan pertama ini, pendidik menjelaskan bagaimana konsep dan juga elemen-elemen yang biasanya digunakan dalam vlog yang baik melalui tayangan video yang telah ditayangkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pendidik menjelaskan mengenai bagaimana teknik dasar pembuatan vlog yang mencakup teknik pengambilan gambarnya, kemudian bagaimana audionya, dan bagaimana pengenalan aplikasi editing sederhana seperti misalnya CapCut dan juga Canva. Nah, setelah pendidik menjelaskan mengenai hal-hal tersebut, pendidik kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi pembuatan vlog yang tadinya telah dijelaskan. Setelah pendidik memberikan penjelasan lagi terhadap apa saja yang sudah ditanyakan oleh peserta didik, pendidik kemudian membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang per kelompok. Nah, kegiatan terakhir dari pertemuan pertama ini yaitu peserta didik kemudian menerima penugasan untuk melakukan riset awal di luar jam pelajaran tentang budaya lokal yang telah mereka pilih. Kemudian yang seperti misalnya mereka bisa membaca referensi, mencari video, atau juga menyiapkan daftar pertanyaan untuk narasumber. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita beralih ke pertemuan kedua yaitu penyusunan storyboard dan juga penyusunan naskah. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti pada pertemuan kedua yang fokus pada monitoring produksi dan juga workshop editing. Yang pertama, pendidik menjelaskan bagaimana cara membuat storyboard vlog yang baik dan juga menampilkan bagaimana contoh format dari storyboard tersebut. Yang kedua, setiap kelompok membuat storyboard lengkap untuk vlog mereka dengan merinci setiap scene dari opening hingga ke closing, menentukan visual yang akan diambil, narasi yang diucapkan, dan juga bagaimana estimasi durasi setiap scene dan bagaimana teknik pengambilan gambarnya.
Yang ketiga, pendidik menjelaskan teknik penulisan naskah narasi vlog yang komunikatif, informatif, dan juga menarik. Kemudian yang keempat, setiap kelompok menyusun naskah narasi lengkap berdasarkan storyboard yang telah dibuat yang mencakup narasi opening, penjelasan konten utama, bagaimana dialog wawancara dengan narasumber, dan juga bagaimana narasi pada closing atau pada penutupnya. Kemudian selanjutnya, kelompok melanjutkan riset mendalam tentang budaya lokal yang telah dipilih dengan membaca sumber-sumber referensi seperti buku, artikel, ataupun menonton video referensi. Kemudian peserta didik setiap kelompok itu menyusun bagaimana daftar pertanyaan lengkap untuk wawancara pada narasumber yang akan diberikan nanti, yang terdiri dari 5-7 pertanyaan. Kemudian setelah itu, setiap kelompok menyusun jadwal produksi vlog yang mencakup kapan waktu dan juga tanggal syutingnya, kemudian di mana lokasi yang akan dikunjungi, bagaimana konfirmasi atau komunikasinya dengan narasumber yang akan diwawancarai, kemudian mempersiapkan alat-alat yang harus dibawa, dan juga bagaimana timeline pengerjaan dari riset hingga ke presentasi pada pertemuan terakhir. Kemudian setelah itu, setiap kelompok melakukan koordinasi dengan narasumber untuk meminta izin dan menjadwalkan waktu wawancara serta syuting. Nah, teman-teman, masih pada pertemuan kedua, pendidik memeriksa bagaimana kelengkapan storyboard dan juga naskah setiap kelompok yang telah dikerjakan. Kemudian pendidik juga mengingatkan bagaimana etika yang seharusnya dilakukan selama proses syuting, seperti misalnya meminta izin kepada narasumber terlebih dahulu sebelum merekam, kemudian bersikap sopan kepada narasumber, menjaga kebersihan lokasinya, dan juga bertanggung jawab terhadap peralatan yang digunakan. Dan yang terakhir, pada kegiatan inti pada pertemuan yang kedua, peserta didik menerima penugasan untuk melaksanakan syuting di luar jam pelajaran sesuai jadwal yang telah disusun, yang kemudian bisa dilakukan pada akhir pekan atau waktu yang disepakati dengan narasumber. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita beralih ke pertemuan ketiga, yaitu monitoring produksi dan juga workshop editing. Setiap kelompok melaporkan proses pelaksanaan syuting kepada pendidik yang mencakup bagaimana status penyelesaiannya, apakah sudah selesai atau belum, kemudian juga memberitahu apa kendala yang dihadapi di lapangan, bagaimana jumlah dan kualitas file video yang terkumpul, serta bagaimana kelengkapan footage dari sesuai storyboard. Selanjutnya, kelompok menunjukkan raw footage, mulai dari video mentah hasil syutingnya kepada pendidik melalui laptop atau juga smartphone. Yang ketiga, pendidik memberikan feedback terhadap hasil syuting setiap kelompok dengan menilai bagaimana kualitas visual dan audionya, serta menentukan apakah perlu syuting tambahan atau juga sudah cukup untuk diedit. Kemudian, pendidik memberikan workshop editing video dengan mendemonstrasikan langkah-langkah editing menggunakan aplikasi, seperti misalnya CapCut. Pendidik kemudian mendemonstrasikan bagaimana contoh editing langkah demi langkah di depan kelas menggunakan proyektor agar semua peserta didik dapat mengikuti dengan jelas. Nah, peserta didik di sini diberi kesempatan bertanya tentang bagaimana teknik editing yang belum dipahami pada saat mereka melakukan syuting. Kemudian setelah itu, setiap kelompok memulai praktik editing video mereka di kelas dengan bimbingan pendidik, melakukan import footage, Selanjutnya, pendidik mendemonstrasikan contoh editing langkah-langkah. Selanjutnya, pendidik mendemonstrasikan contoh pengeditan langkah demi langkah di depan kelas menggunakan proyektor agar semua peserta didik dapat mengikuti dengan jelas. Peserta didik kemudian setelah itu diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai teknik pengeditan yang belum dipahami. Setiap kelompok kemudian melakukan praktik pengeditan video mereka di kelas dengan bimbingan dari pendidik. Pendidik berkeliling ke setiap kelompok untuk membantu seluruh kelompok untuk melakukan proses pengeditan tersebut. Kelompok yang sudah mulai lancar pengeditannya dapat melanjutkan secara mandiri, sementara pendidik fokus membantu kelompok yang mungkin masih kesulitan. Nah, ketika jam pelajaran sudah habis, sudah mencapai 60 menit kegiatan inti, pendidik kemudian menugaskan setiap kelompok untuk menyelesaikan editing video di luar jam pelajaran. Bisa dikerjakan di rumah secara kolaboratif dan juga mengumpulkan video final pada pertemuan berikutnya. Nah, pada saat itu, pendidik mengingatkan bagaimana kriteria video yang harus dipenuhi, seperti misalnya durasinya, openingnya, isinya, closingnya, bagaimana pemberian terjemahannya, kemudian musik latarnya agar tidak mengganggu narasi, dan bagaimana kualitas visual serta video audio yang baik. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita beralih ke pertemuan terakhir pada model pembelajaran Project Based Learning, yaitu pertemuan keempat yang membahas mengenai bagaimana presentasi, evaluasi, dan juga refleksi dari siswa. Setiap kelompok melakukan quality check terhadap video mereka sebelum presentasi dimulai, dengan memastikan audio jelas, subtitle terbaca, dan tidak ada kesalahan pengeditan, dan juga durasi sesuai dengan target.
Selanjutnya, pendidik menjelaskan bagaimana format presentasi. Kemudian yang ketiga, kelompok pertama memulai mempresentasikan vlog mereka. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu kemudian peserta didik dari kelompok lain dan juga pendidik diberi kesempatan untuk bertanya kepada kelompok presenter terkait proses pembuatan vlog yang telah mereka buat. Kelompok kedua, kemudian hingga kelompok terakhir mempresentasikan vlog mereka secara bergiliran dengan format yang sama. Kemudian yang keenam, setiap kelompok mengisi lembar apresiasi untuk kelompok lain yang presentasi, yang mencakup apa saja aspek yang menarik dari vlog tersebut, kemudian apa saja saran-saran untuk perbaikannya. Kemudian yang ketujuh, setelah semua kelompok selesai presentasi, pendidik memfasilitasi diskusi evaluatif dengan pertanyaan kepada peserta didik mengenai vlog mana yang paling informatif dan mengapa, vlog mana yang paling kreatif, kemudian apa saja kesulitan terbesar dalam membuat vlog, dan sebagainya yang ditanyakan oleh peserta didik kepada pendidik. Nah, kemudian setelah itu, peserta didik diminta untuk menyampaikan refleksi mereka secara lisan atau tertulis tentang pembelajaran yang diperoleh dari proyek pembuatan vlog. Peserta didik juga diminta untuk menuliskan refleksinya di blog masing-masing di mana mereka akan mengupload vlog yang telah mereka buat. Pendidik kemudian memberikan feedback umum kepada semua kelompok, menyebutkan pencapaian positif setiap kelompok. Misalnya, mungkin menyebutkan bagaimana kelompok 1 yang kreatif, bagaimana kelompok 3 yang narasinya jelas, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, pendidik mengumumkan siapa yang memiliki vlog terbaik yang akan dipilih untuk diupload di media sosial sekolah sebagai bentuk promosi budaya lokal dan apresiasi terhadap karya peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik mengumpulkan semua file video final dari setiap kelompok untuk dokumentasi dan arsip sekolah. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi kegiatan inti dalam model pembelajaran Project Based Learning yang meliputi 4 pertemuan. Nah, kemudian kita beralih ke kegiatan yang terakhir dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, pendidik memberikan umpan balik dan juga apresiasi kepada peserta didik karena telah melaksanakan proyek dan mempresentasikan hasil mereka dengan baik. Pendidik kemudian mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan selama ini dengan menyebutkan butir-butir utama yang dipelajari. Pendidik juga menanyakan kepada peserta didik mengenai hal-hal yang mungkin saja belum dipahami sejauh ini. Pendidik dan juga peserta didik kemudian melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik juga mengajak peserta didik untuk kembali berdoa bersama yang kemudian dipimpin oleh peserta didik yang ditunjuk oleh pendidik atau juga ditentukan oleh peserta didik sendiri. Dan yang terakhir, pendidik menutup pertemuan dengan memberi motivasi belajar kepada peserta didik dan juga memberikan salam. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model Project Based Learning untuk siswa, di mana siswa melakukan atau membuat vlog bertema bahasa dan budaya lokal. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi atau yang telah saya buat dapat diintegrasikan di dalam pembelajaran kelas 8 sekolah menengah pertama atau pada fase D. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.